Ya banyak banget ya opsinya mau Prayo ke arah mana dulu. Time to drop the beat of Dan the akhirnya flash. Joy muncul. Jadi ya Joy. Memang sebenarnya ya buat di patch yang sekarang juga Joy ini banyak yang bisa patahin. Popheus bisa Badam. patahin dia, Badam bisa, Gatot bisa, hampir semua rata-rata ya. Dari hero-hero yang terpilih sekarang bisa cancel dari Rhythm of Joy. Magic is my life. Tetap dengan adanya Harim kembali untuk Savero bersama dengan Hilda kan? Hilda lagi. Enggak sih. Tranquility and Ya, Enggak mungkin Hilda, di early langsung Hilda lagi. Itu bahaya, masalahnya bisa langsung di tackle dengan 2 pick sebelum menuju ke arah band yang kedua. Oke, ini ada Popheus lepas sekarang. Maukah buat Dairon? Popheus menuju ke arah Dairon. Ini masih dalam kondisi yang pertanyaan kalau menurut aku. Ada baiknya ini mainin ke hero-nya Idok dulu sih. Hero udah diambil di atas ya? Iya, Idok sama mid lane-nya. Karena terlalu banyak hero Dairon. Ya. Ditambah lagi, itu bisa menjadi surprise seperti tadi. Ya, atau mau Granger dulu Ya, juga Popheus nggak Granger. masalah. Ranger dulu juga nggak masalah. Nggak masalah. Masalah? Masalah. Gak pakai zip. Nggak pakai zip, nggak pakai zip, ya. Masalah ya. Popheus experience the dan youth. Granger's Grangernya satu. yes. Tapi ya bisa di flex lagi nantinya. Gak baca. Nah ini masih flex. Ini masih flash. Iya, Idok sama Dairon nih, wah eksplorasi hero-nya masih banyak loh. Enaknya dia sinkron ya. Bisa kita bilang ya. Sinkron. Kalau misalnya mau pakai tank bisa, mau pakai damage tank bisa juga. Ya, dan apakah nasib Hayabusa ini akan semenangis game tadi? Karena kalau ini kan salah satu hero menurut aku paling powernya Kairi lah, Yap. Hayabusa. Kayak bisa ya. Setuju ah. Dari awal mungkin dia baru datang tuh. Atau bahkan waktu masih di PH kan ya Busa. Sampai Mirko, oh my god hari Kairi Hayabusa. Karena emang nggak bisa dipungkiri sih Kairi dengan Hayabusanya. Itu di saat dia dulu 2020 lah, gue liat 2021, buset licin banget gak bisa ditangkap. Dan sekarang iya semangat, waduh jadi Waduh. semangat juga kita ya. Semangat kau. Semangat Semangat lah, dong. semangat parah ini. Kok kamu senyumnya lebar sekali? Jangan gitu dong, jangan bilang-bilang sama yang lain dong. Oh enggak kelihatan salah ya. Oke, Rovaria bad dan ke EXP atau ya potensi-potensi roamernya kah atau yang udah pasti mid lane-nya dulu nih. Mid lane ya, kalau Iya. midnya Ada Vexana. Vexana, mengganggu sih memang kalau Vexana. Atau kalau beberapa kali ya kita ngelihat untuk berhadapan dengan Hayabusa atau assassin-assassin kayak gini, Zas, Sak setuju. iya kan, udah mulai masuk ke dalam radar nih. Tapi radar untuk beberapa tim saja kan. Yes, Dia yes. dia menutup karena Novaria. Ini menandakan untuk dengan adanya vision yang bakal memberikan surprise vision. Itu ambus nggak boleh ke checking. Dia nggak bisa ada hero yang ke belakang juga berarti nih tandanya dari RRQ. Berarti satu-satu hero yang ke belakang ini cuma ada di Joy. Kemungkinan. Dan harus nonton dari front to back. Berarti secara tidak langsung aku bisa menilai kalau bisa saja Hylos kebuka untuk Dairon. Ya, masih ada ya tambahan badan lagi ya, Ya, berarti Cecilia terbuka kan untuk Onyx. Sans. Sans, benar. Iya, tapi untuk beberapa waktu ke belakang kita udah nggak ngeliat sensitilan dari Sans lagi ya. Oh, ditutup ternyata Chow. Justice in the world. Agak dibatasi pergerakan dari Kiboy. Sekarang mau kemana, Boy? Mau Parsa lagi kan? Parsa dulu atau main lebih defensif aja, Cecil? Jadi Parsa oke, untuk follow up damage ya. Dan juga untuk zoning ke Granger-nya biar gak terlalu mendekat. Oke. Atau ya tetap ya mau coba untuk maksimalin flexibility terhadap badangnya kan? Badang EXP kah? Atau badang rock kah? Buka Dibikin- dulu mid lane sekarang. Itu bikin anarki mikir juga kan? Iya, pikir dan penerka-nerka ya. Kalau mid lane-nya juga lumayan banyak ya, kayak tadi masih ada Zas, masih ada Iya. Vexana Vexana. juga. Aurora Rings pun masih ada ya. Yes. Dan Pasha tetap ya. Apakah ini akan ada combo Hylos Aurora? Wow, hello Aurora. Ya langsung buka usaha ice skating dia kan. Usaha. Jadi kenceng larinya. Cepat ya. Gila, cepet banget larinya. Skatingan. Kepleset itu mah. Oh bakal lihat itu dia dan dengan sosok dari DJ Kanito Nopor dan juga WP untuk Kanita rasakan Apa? Ada kepahitan tuh. Southern Seas Oh, on kesakitan Fire tuh. Lane. Salah ya? Ya. rasakan Aku bilang kesakitan ratu tuh. laut. Ternyata dia feel kayak itu
Farsa bang. Oh salah ya? Oh Ratu Laut Selatan ini di luar ya. Gak ada Kalea kakaknya jadi dan Hylosnya pindah ke Onyx. Dan seperti apa yang disampaikan kemarin Jemas adalah adanya hero yang punya ambush power traffic. Nagita. Karena dia menutupkan Novaria, Iya. itu sense-nya berarti tandanya dia pengen main ambus power. Tapi Kadita kita tahu biasanya ada di roamer ya. Karena kalau kita bicara soal dia bermain sebagai mid laner, jelasnya lebih sering buat terlihat karena dia harus cari level juga. Bukan tipikal yang harus bisa nunggu lama di dalam bush juga. Tapi nanti bisa kalau sudah ada di atas menit yang ke-5. Seperti apakah kejadian untuk game yang kedua, mampukah Onyx menyamakan kedudukan atau sang raja dari segala raja akan tetap di posisi atas tanpa tergoyahkan sama sekali. Ini dia kesempatan untuk sang Raja Langit membalikan keadaan atas leg yang pertama dan juga game yang pertama. Mampukah Onyx bangkit atau sang Raja akan dominasi dengan satu season mereka? Ebarena, malah tepuk tangannya! Let's go to the land battle! Ini match yang sangat penting pastinya untuk Onyx sendiri ya, yang lagi butuh kemenangan juga, walaupun RRQ ini ya tetap tidak tergeser sama sekali juga untuk sejauh ini di arah posisi paling pertama. Udah bukan soal poin gak sih Om? Iya. Kalau udah Royal Derby, Gengsi, pride. iya kan Derby Klasik itu udah pride banget sih. Udah bukan tentang soal siapa yang dapetin poin. Dan dia silakan untuk emblemnya Om dan juga Raul. Ya, Gensha untuk Kadita, Cool Yourself juga ada di sana. Lumayan, lebih maksimalin lagi untuk efek-efek Petrify yang dibawakan dengan Rings. Dan ya, 2 match juga untuk Harit jelasnya. Karena gold winner ya Harit. Festival of Blood berarti dibawakan dengan Toy juga. So ya let's say sekarang dari keduanya juga akan bermain dengan sedikit pasif sampai punya potensi melakukan solo kill. Ya, dan sejauh ini Kairi masih fine-fine aja nih untuk farming ya. Masih unggul level juga sekarang dan bahkan bermain agresif. Oke Kairi dan itu dia Petrify Gaming. Terlalu terburu-buru, tapi nampaknya mungkin kalkulasi yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ ini masih cukup oke ketika dia akan punya Petrify lagi di level 4 nantinya. Tapi Rins akan coba untuk memaksa seorang Sans mengeluarkan Purify-nya, tapi tidak bisa. Susu jenis coming, memasang arah belakang, terus tersangkut tapi Shadowkill terbagi menjadi 2 dan itu dia. Tidak ada yang bisa dimakan oleh seorang Kairi. Iya. Tapi terlalu banyak poin soft skill yang keluar dari RRQ. Iya. Ini menjadikan hal penting loh. Yap, karena belum jadi Fury Hammer juga tadi soalnya untuk Kairinya secara damage juga belum cukup. Plus damage-nya kebagi tadi pas ngejar ke belakang dengan dia 2 orang sehingga belum ada first blood sejauh ini. Tapi dengan adanya gangguan nih Lutfi udah mulai nempelin Susujin. Tapi Lutfi kalau terlalu offset kayak gini juga itu gak baik banget. Ini bisa dimakan dengan sia-sia karena Soskan sendiri melakukan following up. Lihat Sansi tersudut oleh seorang itu. Lutfi Seratul Maut, Seratul Maut dan bahkan untuk poin gila ketika didapatkan revitalize trigger yang sangat tinggi itu. Membuat berpasukan dari tim Onyx kali ini ambus, power, dan Petrify! First blood of team from Rincia! Tapi di bola ini dapat dilihat dia di depan sana. Menutup jalan dari seorang Sans. Berpasukan dari tim Onyx mereka sepertinya akan coba untuk semaksimal mungkin menghentikan Susujin. Tapi nampaknya Susujin melakukan sedikit decoy. Karena retribusi ini sampai membalaskan kembali keadaan dari tim Onyx. Lihat Susujin gak langsung masang menuju ke Turtle. Dia nge-decoy dulu, dia keluar dulu Om. Untuk dapetin absorb, dia masuk lagi untuk retribution yang presisi. Mulus banget untuk RRQ ya. Meskipun memang jalan mereka lumayan, di mana mereka masih memaksakan untuk mendapatkan purple buff yang harusnya dilepaskan sebentar lagi. Cuma tadi jalan yang mulus, bagaimana masuknya si Rins bener. Karena yang tumbang juga itu adalah ini. Iya, dan dia juga expect bakal kejadiannya secepat itu ya. Karena semua berlangsung begitu cepat. Tapi kan Petrify-nya soalnya kepake juga tadi. Iya. Kan pull yourself ya. Iya, itu kalkulasi yang mungkin miss Ya. terhitungnya. Dan burst-nya langsung hilang seketika loh ya. Padahal belum ada satu item yang jadi loh. Oke, tapi lihat di Dogflake, body defensive akan coba dipasang. Dan lihat, langsung rough wave, tidak berhasil menenggelamkan sosok seorang Kairi. Ketinggalan dengan kondisi seperti ini. Nampaknya membalikan kembali ke arah, tapi lihat one man center. Dia tiada patut Letoy. Situation yang hampir saja bisa dimenangkan oleh seorang Xavero. Tapi nampaknya, aku suka permainan emosional Xavero. Dia tahu dia harus tarik mundur. Dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Yap. Oke,
Dan ini dia untuk audience prediction ya, 76% bagi RRQ, tapi loh. Oke, Petrify Gaming tidak bisa terlalu terburu-buru karena adanya Purify Saturday ada banget Keyboy. Kemasan menyelamatkan seorang Rims. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban damage-nya perusak dan Sucin. Tapi nampaknya terbagi menjadi 4 adalah sebuah jawaban dan itu dia. Terbagi semua damage-nya hampir saja dapatkan bisa didapatkan dari gila 2 poin yang selalu ada di ujung tombak. Iya, Tapi almost is there enough. Betul, dan idoknya yang tadi mau menahan damage-nya juga Om. Ini bagus banget sih. Ya, dua kali ya, dua kesempatan tadi buat Kairi juga. Lumayan gemes memang. Iya, sangat gemes pasti itu karena tipis. Dan lagi-lagi ya, memang harus saling berbagi damage dan sudah kill. Sekarang itu sudah mulai tampak membayang-bayangi Kairi, sedangkan Turtle yang sudah mulai spawn, lihat dijaga. Positioningnya lagi-lagi Rins yang harus diwaspadai. Jangan sampai tiba-tiba masuk dengan Ocean Odyssey-nya. Dan juga ini banyak yang bisa nantinya nge-dodge untuk Shadow Kill loh. Ada Avatar Guardian, ada Quicksand Guard, ada Rogue. Iya. Itu kan semua kayak bisa memutuskan koneksi dari Shadow Kill itu. Iya, rantai dari Shadow Kill tersebut ya, dan bahkan kita lihat di sini para pasukan dari Demonic masih berpaksa. Keyboy pukul mundur. Buat para pasukan dari Demonic, mereka belum ada vision di mana Kairi berada, tapi nampaknya Sans di zoning out. Tidak ada Ferry. Apakah retribusi di sebuah masuk di Kairi sekarang? Dalam golnya berhasil dengan 2 bom bentuk. Rampai pada Sans. Boy, mengeksekusi dengan santai, tapi Savero nggak boleh sebarkan sama kill from fight. Bagi Potret kill, Demonic wajib mundur harus karena kalau tidak ini akan menjadi sebuah hal yang berbahaya. Kairi terdeteksi, no way Kairi. Jangan sembarangan, karena kalau bisa kita lihat Sky Piscer udah ada di tangan dari seorang Toy. Dan harusnya sudah aktif untuk dari Sky Piscer tersebut. Wah, ini juga daerahnya benar-benar jadi CCTV untuk kemana larinya Kairi. Ditempelin terus dicari informasinya. Walaupun goal game nggak terlampau yang jauh ya Iya, dibanding game sebelumnya. Yes, tapi secara mappingnya semua dipegang dengan RRQ ya. Iya. Bagian topnya lihat sudah mulai didorong juga, afternya pecah. Di bagian bawahnya sudah mulai didorong dengan Sujin. Jadi ya dari Onyx-nya mereka harus bisa merespon meskipun Lutfi di sini cukup tebal, tapi mereka belum punya damage yang memadai sebenarnya untuk bisa melakukan kill. Oke, tapi menyaksikan di mana Idok akan benar-benar dipoking habis. Tapi Idok ini bisa jadi bait juga loh. Iya, nggak perlu recall lagi kan dia, langsung aja. Langsung aja nge-tap. Apa? Langsung aja dia. DJ Khalid on the floor. Nanti Quicksand Guard yang ngebuat dirinya pun tak perlu buang waktu recall dulu. Sementara keadaan memang lagi dikuasai oleh RRQ. Dengan top lane yang sudah mulai dikuasai juga oleh pergerakan dari Kairi, dikasih space dulu untuk farming. Waduh, ini bakal Purple Buff-nya bakal dilucuti oleh Sujin. Kairi benar-benar disuruh bermain tanpanya Purple Buff. Dan untungnya Hayabusa tetap bisa, dan ada game fake Om Wawa dan juga Aul, silakan. Ya, ini menjadi debut Kadita ya di MPLID season ini setelah terakhir kali digunakan di season 14 oleh Sun. Oleh Onyx juga pada saat kalah atas Dewa. Lama banget ya berarti ya, Iya, season dah. 14. Itu season kemarin sih sebenarnya. Ya terlalu lama. Lama. Baru muncul lagi nih sekarang. Kita break seasonnya lama banget berasanya ya. Benar, iya. Ini jadi satu surprise pick yang bagus banget juga. Oh, Riz! Iya. Kali ini berhasil men-trigger Purify, tapi lihat di depan sana perpasukan dari Demonic, mereka berhasil mendapatkan satu poin kill atas Riz. Tapi Shadow Kill terbuka. Informasi yang sangat mau untuk atas dari tim RRQ. Worth it atau tidak pertukaran antara Riz dan juga Turtle. Aul. Yes. Oh, Oh, Kairi! Lihat itu! Serta dengan flicker yang dia miliki, tapi Toy akan mencoba untuk screening di mana selesai di mana, dan itu dia. Flickernya, apa turun kalian? Kamu mencoba puncak pangkat, Kaiser takedown! Nafsu membunuhmu, dan Kairi still survive in the bottom lane! oh, daerahnya justru terjebak. Oke, daerah bakal terjebak di depan sana. Revitalize bakal coba dipaksa kepada pasukan dari tim Demonic. Kali ini mereka benar-benar terlalu lama bermain di arah bottom lane terhadap seorang Toy dan juga Darren. Yes, dan ranking sensor flicker tadi sebenarnya tepat ya mengarah ke kiri, tapi ini buat Shadow. Dan backupan Kiboy yang langsung lari Kiboy. Aduh, kalau gue sih lebih ke arah Toy flicker untuk mendapatkan Kairi itu Ini nggak nggak worth boleh. it. Itu nggak worth it. Ya, lebih ke dua flicker yang terbuang sia-sia. Ya. Dan bahkan Kairi nggak tumbang. Karena dia nganggep akan Sky Piscernya aktif kan. Dan backupan masuk semua akhirnya dan Onyx. Mereka berhasil untuk menjawab sedikit tim fight yang terjadi tadi. Akhirnya ya ada jawaban untuk RRQ di mana kesalahan telah dibuat memang. Belum berakhir jelas untuk RRQ. Dan kita punya MPL ID Extremer. Oh, oke. RRQ Skylar ya. Kita nggak tahu
apakah dia balik lagi ke Frozen atau ke konten kreator ya? Tumben sendiri, soalnya lagi ada di sini. Iya, biasanya bareng mulu ya. Kayak mau nyebrang bareng terus. Siapa yang mengenal Stellar? Saya Oke. udah ketemu sih kemarin tapi ya Kangen kangen gameplaynya. Ya, sorry. Kangen lihat Blazing Duel from Stellar? Ya dibalaskan dengan Blazing Duet yang lain ya. Boleh ya, tapi untuk sekarang ya RRQ lagi kembali menguasai dan trigger kayak tadi sih. Purify itu bakal menjadi sebuah kunci untuk bagaimana mempanis keberadaan dari Red. Retribution dan Keyboy di depan sana terkena damage sangat besar. Tidak ada flicker, tapi satu hal yang sangat mahal informasi yang tidak bisa dibendung adalah Retribution dari Sutsujin. Itu nggak ada. Nah kalau misalnya Onyx mau kontes kali ini sangat kesempatan untuk mereka. Walaupun kalah jumlah ya. Kalah jumlah. Ya, tapi Kenny sudah mulai nyusul ya dari poin kill-nya jelas. Cuman dari levelnya Sutsujin sudah maksimal banget nih. Jadi target utama tapi Lutfi! Ya ampun Lutfi! Di depan sana berpasukan dari tim Onyx mereka bakal coba untuk mendapatkan satu poin kill. Tapi tidak. Tersisa hanya nama saja. Mencoba untuk melakukan zoning out. Transfer kayak ini tapi saat bukan target utama. Shadow kill terlalu saja tapi masih ada quick send card. Baik time sangat pada Retribution on face. Memasuki kembali ke pemilihan. Kali ini di belakang sana tapi Sapero mencoba untuk memfaktor damage yang semaksimal mungkin dia bisa miliki. Sutsujin berdasar double kill. Tidak jadi untung Onyx. Ini dia Sutsujin. Salah satu jungler berdarah dingin membalikkan keadaan yang sudah diunggulkan oleh Onyx. Tapi ternyata dinetralisir dengan sangat baik. Yes, dan Onyx. Wait, bentar. Oh, di Sapero. Di Sapero ya, purple buff ya. Dan Onyx berhasil untuk setidaknya membuat dari Lord ini tidak akan menjadi pressure terlebih juga untuk mereka. Karena poinnya ini tumbang juga jadi hal yang mahal. Iya, dan sebenarnya masih bisa dikawal sih buat Lordnya ya. Mau di kontes kan ada hidup di sana. Tapi itu dia kenapa aku bilang aduh menuju ke purple buff-nya di arah Sapero. Karena kayaknya nggak punya purple buff, purple buff-nya di take over sama seorang Sutsujin. Aduh bahaya banget kali ini. Mengerikan sekali. Sangat ya tentunya, tapi keadaan kembali tenang walaupun pertukaran antara Outer Middle Turret udah terlihat ya. Dan sulitnya juga nih untuk bisa menangkap keberadaan dari Sutsujin yang terlalu lincah. Iya. Memang untuk Sutsujinnya belum ada poin sama sekali juga dan kita melihat bagaimana dia bisa menangkap Sans juga tadi meskipun tidak memiliki ultimate. Dan gold leadingnya jelas ya 1.500-an ini ada di tangan Sutsujin juga. Dan mereka masih bisa unggul untuk RRQ-nya tapi akan sedikit menahan. Karena mau gak mau kalau mereka gak bertahan bisa ditabrak balik juga. Power kayak ini nih, Quad Shadow lompat ke tengah, sekarang bakal bisa makan siapapun loh. Tetapi kalau aku lihat ya Om, kalau memaksakan lagi range menuju ke arah Sans itu cuma buang tenaga sih Om. Mending paksanya trigger pakai Dairon. Karena kalau misalnya yang masuknya si range, dia nggak bisa keluar lagi. Kayak tadi tuh, udah nyangkut kan kalau misalnya kena Purify, nggak bisa apa-apa. Atau Idok ya. Iya Idok nggak masalah. Ini mah Purify-nya ke trigger antara Idok atau Dairon itu terserah, nggak masalah. Oke. Tapi ya memang Purify ini menjadi satu kuncian ya untuk bisa selamat. Lagi Wok. Idok. Idok memberikan informasi tidak adanya Quad Shadow. Tapi lihat Sutsujin terlalu sakit. Itu petir bukan sembarang petir. Berhasil mendapatkan sedikit positioning untuk seorang Keyboy. Tapi ternyata Idok lebih sakit. Tapi Lutfi, astaga Lutfi, gak boleh tumbang lagi. Gak boleh dia membuka adanya Burst Pathway. Tapi ternyata memang kayaknya lagi ada keraguan-keraguan nih di sisi Onyx. Jadi gak ada tivat lanjutan barusan. Ya tapi damage Sutsujin kayak udah gak terbendung juga, itu sangat besar sekali damage yang sudah diberikan. Udah menuju item terakhir ya? Iya, item terakhir nanti setelah ini, karena sudah punya Wishing Lantern kan buat Sutsujinnya. Soalnya let's see untuk next Lord yang akan di-start juga bagi RRQ. Setup siapa yang akan jauh lebih rapi sekarang. Dan jujurnya juga ini item defense magicnya nggak ada yang mumpuni Om. Kayak Lutfi juga lebih kepecahan aja sih kalau dari tadi aku lihat. Kalau nggak salah tadi ada Athena Shield ya. Tapi bukan di Onyx. Athena Di Dairon, di Dairon. Nah, makanya yang dibutuhkan Onyx nih untuk gimana caranya menanggulangi damage dari Kadita dan juga Joy. Dari 5 hero cuma ada 2 rob di depan sana. Tapi lihat Purify untuk Sapero sudah tidak ada informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim RRQ. Para pasukan dari tim Onyx, mereka membuat seorang Kairi. Memberikan jalan tapi lihat itu dia Kairi. Target untuk dapatkan. Tidak ada perasaan dari siapapun setelah ke sana free. Dapat Kairi. Terjatuh. Dan melawan zoning out. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka 2 berbanding 2 tapi perbandingannya tidak ada retribution.
Sojin versus everybody. Mampukah dia bertahan di depan sana? Dapat retribusinya sampai. Astaga Lutfi tertinggal di depan sana. Bahaya sekali kondisi dari tim Onyx karena tidak ada pandangan Lord yang langsung jalan ke arah bottom lane. Iya, dan jobdesk dari RRQ adalah deny semuanya yang ada di depan. Yep. Akhirnya adalah target utama. Kairi mendarat di belakang di flicker lagi dan jadi stop. Ada After of Guardian juga susulannya masuk semuanya. Tapi kuncinya satu, nggak ada Quad Shadow. Yap. Itu dulu. Dihabiskan dulu ya. Iya, pancing Quad Shadow-nya dulu. Ya, Kairi nih PR-nya banyak banget ya, dia dari tadi ketempelan, terus dia harus menyelamatkan dirinya karena mau dicoba sama yang lain juga di skip aja. Iya. Kemarin sudah keadaan sekarang yang unggul jauh lagi, 4.500 dikantongi oleh RRQ dengan Lord yang sekarang sudah mulai masuk ke dalam area teritori dari Onyx di bottom lane. Wow, dia akan menyerang di dua lane yang berbeda, Ul. Apakah ada initiate power dari seorang Dairon? Karena jujur tadi Avatar of Guardian-nya for nothing. Apakah kali ini berbeda? Tapi membuat para pasukan dari tim Onyx mereka standby dengan Avatar of Guardian melakukan zoninat. Dan bottom lane tim Pantega dengan disedia. Purify masih di-trigger membuat para pasukan dari tim Onyx mereka. Kembali dan satu line from Sojin. Benar udah berjatuh dengan tim dan tidak bisa dipenuh. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka. Sudah mendapatkan luar aset shuttle pun terjadi. Sapelo, memang situasi dari dunia. Triple kill from Toy. Flicker agresif tapi Keyboy hanya bisa mendelay waktu saja. Mampukah Toy maju lagi ke dalam area defensif tapi sepertinya sulit kalau sendirian. Ya sulit sekali karena Saf sudah akan kembali lagi ke lane of down. Tapi di mana tim RRQ memastikan kalau mereka berhasil menangkan teamfight tersebut. Toy! Salah satu gold laner di bawah bayang-bayang Scar benar-benar membuktikan kualitas permainan di dalam Royal Derby. Dan membuktikan kembali untuk head to head-nya di atas Savero, Om Garan. Iya. Dan itu dia tadi. Kunci dari RRQ adalah mereka berhasil mendapatkan 2 best start dan ini sudah lebih daripada cukup meskipun memang ada pertukaran yang dilakukan juga bagi Onyx. Semua dimulai dengan AOG yang terlepas dan betapa kumpulnya pemain-pemain dari Onyx juga sehingga memudahkan untuk masuknya Rhythm of Joy. Dan juga berkumpulnya player-player dari RRQ ya, yang akhirnya kena tembok juga nih dari badan dan Ya, maju ke depan ya, Toy. Flicker ke depan, Rondo lagi ke belakang. ya, itu pas banget kayak Pearson-nya aktif ya. Iya. Ini basic attack terakhir. Itu kayaknya dan sekitar 40 ke atas 60 nggak sih? 40-an lah kalau menurut aku. Dari Sky Blizzard jadi makanya langsung meledak tadi dari seorang Harit. Alright. Tapi ya memang Onyx masih bisa bertahan ya. Ya. Tapi masalahnya tadi targetingnya Sans juga. Lalu? Trigger dari Kadita, terus disambut dengan masuknya Sutsujin, Om. Ya, ini kayak Rincha juga rela loh, dia rela ngebuang badan tadi. Iya, dari tadi loh. Dia ngebuang karena gak ada yang nge-trigger lagi Purify-nya. Dari tadi masalahnya Om. Dari kita bahas aturan yang coba untuk masih ada Idok atau Dairon, ini selalu Rins. Ya. Karena pertukaran nih Rins itu biasanya akan tumbang. As long Rinsnya tumbang tapi barternya 4, 3. It's okay. Kayak tadi tuh ya masih oke lah. Tapi golnya gak jauh-jauh banget ya, sebenarnya memang ruginya dari Onyx adalah base start yang hilang ini akan membuat mereka sangat-sangat sulit nanti untuk melakukan contest di Lord yang sudah mulai agak dipok ternyata oleh Sutsujin. Oh, Lutfi nggak boleh lagi bonyok. Ingat Lutfi, ada Lord yang harus dia jaga. Dan jangan lupakan para pasukan dari tim RRQ. Kali ini mereka akan mendapatkan Lord dengan sangat sulit. Tapi itu dia, Kairi. Gagal, informasi terlihat. Ada Riz di depan sana. Sas, zoning out. Tapi Final Aspect sudah dipastikan tidak ada untuk team fight. Ya dan aware ya harusnya dari Kairi tadi bagus banget juga langsung Quad Shadow ke belakang. Iya, bagus banget. Tapi lihat, berhasil ditangkap oleh sosok suara Kiboy. Kenapa terus dia pun nanti kembali. Udah ke belakang, coy. Flick power defensif. Kairi dengan power lininya. Mencoba mengatakan ke Sojin. Tidak ada yang bisa membendung. Sutsujin kali ini ter-takedown. Tidak ada yang bisa menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Dari kehilangannya Sutsujin. Dan bahkan ini unggul jumlah dari Onyx. Gap yang sempat dipegang sama RRQ sekarang udah mulai disalip bahkan. Dibayar secara tunai. Bahkan cashback. Cashback. Ya bukan hanya unggul jumlah ya, unggul dari ekonomi juga. Faktor yang cukup menentukan retribution sedang ditegang dari Onyx yang mereka akan berani untuk mendapatkan Lord ini. Kiboy gagal untuk mendapatkan face time ke seorang fight. Udah ke belakang untuk mendapatkan Kairi. Mencoba untuk bermain dengan dari Quad Shadow yang mereka miliki. Final Aspect. Depan sana Idok. Menutup jalan dari sana Sas. Dairon versus everybody. Masih coba untuk bertahan. Mendapatkan Kairi. Ini kamu menggunakan retribution bahkan mereka lalai. Fokus menuju ke arah game ini. Gak peduli apa yang terjadi.
membuat pasukan dari tim Onyx mereka sedikit kedelay dengan keuntungan yang mereka miliki. Iya, dan tanpa disadari Yerin di sini juga menaruh adanya Ocean Ode ke Shadow Kill di quad Shadow-nya. Iya. Tapi Lord-nya nih sudah dipegang dengan Onyx juga. Ya. Evolve. Ini yang paling penting adalah kata kuncinya Evolve Lord. Yang dimana Lord ini kalau dijaga secara bersamaan juga bersama dengan pemain Onyx akan menambah daya defense-nya dia. Yep, wah ini bakal terlihat ya. Walaupun sebenarnya untuk RRQ mereka masih punya outer turret loh di bawahnya juga. Ya inner middle turret juga masih full. Dan ya Onyx mereka akan mengawal dan membuat Lord-nya di slow terlebih dahulu. Betul. Biar terbuat di slow ya. Lagi-lagi kalau Rins, ingat ini udah kesekian kalinya dia harus udah mulai ubah target sih. Dia udah harus mulai ubah target. Jangan dia yang ngebuka badan lagi. Karena kalau dia masih ngebuka badan lagi, kemungkinan besar Onyx bisa membalikan kembali keadaan untuk game kedua kali ini. Ini pulang kah kayak ini? Oke, Atas lihat ya. di depan sana. Langsung ke belakang, Sans! Masih bisa selamat. Belum ada bisa melindungi Sans tadi. Avatar Rafka dia berhasil menutup arah seorang Sans. Targeting utama mereka. Fokus ke arah Lord. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Onyx. Mereka bisa menutup kebetulan berhasil. Susujin bakal coba di cancel. Tapi dapat dan Susujin versus everybody. Susujin coba win. Tapi dengan satu. Best turret aja udah cukup untuk seorang Susujin. Masih ada satu boros kompetitor di sedia. Genki sudah dan oh my